Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita masuk Cybercase 13 ya. Gue izin coba share screen dulu. Itu dia, betul Cybercase 13 HTTP Unauthorized Brute Force Attack. Ini dia. Oke, kita masih pakai tools yang kemarin, langsung aja ya. Kita masih pakai tools SIM Wazoo. Ini tampilannya secara sederhana. Case-nya adalah HTTP Unauthorized Brute Force Attack. Ternyata dalam alert ini atau peringatan ini terjadi di IP internal ke IP internal. Nah, berarti ini kalau misalnya kita bicara ada insider threat atau ancaman yang berasal dari dalam. Jadi threat atau ancaman itu ada dua, ada external threat dan internal threat. Kalau internal threat ya ada internal threat itu ciri-cirinya ada dari IP internal. Nah, si IP internal ini nanti ada beberapa kemungkinan ya. Apakah si IP internal itu memang dilakukan oleh orang dalam atau dia memang compromise si IP internal itu sehingga bisa attacker udah masuk ke dalam S. Jadi dia sebagai berpura-pura sebagai orang dalam melakukan attacking gitu lah kira-kira gitu ya. Secara sederhana alert itu ceritanya adalah terjadi percobaan HTTP unauthorized brute force attack di mana sebuah host internal mencoba melakukan login berulang kali secara tidak sah ke layanan berbasis web. Terlihat terkait aplikasi seperti Git. Nah, ini Git ya. Pada server internal lainnya. Aktivitas ini menunjukkan upaya menebak kredensial secara otomatis. Brute force. Namun, koneksi berhasil dihentikan oleh firewall dengan aksi reset bot. Berarti dia melakukan pengaturan ulang baik di sisi server maupun klien. Sehingga serangan tidak berlanjut. Meskipun tetap mengindikasikan adanya potensi kompromi atau penyalahgunaan dari dalam jaringan. Brute force itu apa gitu ya sekarang? Nah, brute force adalah metode serangan di mana attacker mencoba menebak kredensial, username, password, atau key dengan cara mencoba banyak kombinasi secara berulang dan cepat sampai menemukan yang benar. Biasanya dilakukan secara otomatis menggunakan script atau bot sehingga dalam waktu singkat bisa mencoba ribuan hingga jutaan kemungkinan. Serangan ini memanfaatkan kelemahan seperti password yang lemah, tidak adanya pembatasan login, atau tidak adanya mekanisme seperti logout atau MFA, multi-factor authentication. Kira-kira gitu ya. Nah, ada sebuah jurnal menarik terkait brute force. Kita coba buka ya. Itu ada di arsip. Judul jurnalnya adalah How to Design a Blue Team Scenario for Beginners on the Example of Brute Force Attack on Authentication. Nah, kalau kita baca abstraknya ya, cyber attack are ubiquitous and a constantly growing threat in the age of digitization. Jadi cyber attack ini udah mulai masif gitu lah ya, secara sederhananya udah mulai banyak terjadi di era digitalisasi. In order to protect important data, developer and system administrator must be trained and made aware of possible threats. Nah, untuk melindungi data-data penting, jadi si developer, pengembang aplikasi, dan admin itu perlu untuk dilatih untuk aware dari kemungkinan ancaman. Nah, jadi di sini fokusnya ke developer, pengembangnya, dan sistem administrator gitu ya. Nah, kita cepet aja. Nah, di sini itu di jurnal ini sebenarnya dia mau menyampaikan ada tiga skenario. Pertama ada pakai Wireshark, kedua ada kemudian dia coba menganalisis log files yang ada di dalam endpointnya. Kemudian dia menggunakan fail to ban untuk melakukan apa namanya blocking terhadap IP yang melakukan brute force, gitulah kira-kira sederhananya seperti itu ya. Skenario 1, Wireshark Training Environment. The scenario provides
the participant with a VM to work on. The aim is to discover abnormalities in the packet capture (PCAP). Nah, si Wireshark ini kan adalah sebuah tools yang digunakan untuk ngebaca nih di jaringan langsung terjadi apa gitu ya. Dia bisa nge-capture apa? Nge-capture paket-paket yang lewat lalu lalang dalam suatu jaringan ya. Kita di sini nggak hands on langsung ya. Kita teori dulu ya di sini ya, Wireshark. Kemudian si tadi developer dan sysadmins itu perlu dilatih untuk melihat log files yang ada di endpointnya dia. Dia ngelihat misalnya kayak kalau di sini access.log dan error.log. Nah, lognya dia lihat ada apa ada akses apa aja ke log di endpoint itu. Nah, itu tujuannya apa? Untuk proving ya, untuk ngebuktiin ya. Untuk ngebuktiin yang terjadi tadi di Wireshark. Harusnya sih biasanya tercatat ya di log files gitu ya. Hmm. Setelah terbukti, baru dia melakukan aksi yang sederhana di sini pakai fail to ban. Nah, the goal is to activate the fail to ban configuration and demonstrate the capabilities of the tool in the practical demonstration. This scenario has the following learning objectives. IPS, IPB. Kalau di sini IPB bukan S ya. Intrusion Prevention Basic. Berarti dia ada teknik melakukan prevent gitu ya. Sederhananya gitu ya, melakukan prevent. Ah, nah, itu aja sih sebenarnya di jurnal ini. Dia mau nyampein bahwa tadi si developer dan sistem admin itu harus di-train. Nah, cara nge-trainnya apa? Dia bikin 3 skenario. Skenario pertama dia harus bisa ngebaca apa yang terjadi di jaringan. Kalau udah kebaca misalkan itu kan cepet tuh ya di Wireshark gitu ya. Nah, untuk lebih detail lagi dia perlu data yang sifatnya statik itu di log file. Nah, ketika memang terbukti adanya brute force, dia perlu eh, membuat mekanisme pertahanan dengan fail to ban. Ini bisa ngelakuin blocking nanti IP-IP yang terduga melakukan brute force gitu ya. Ya, sederhananya itu aja sih sebenarnya brute force dia untuk nyampein itu ya di jurnal tadi. Kita lanjut. Nah, ini adalah apa ya? JSON dari attack tadi. Ada timestamp, kemudian application-nya kita tahu git min base, terus thread name-nya HTTP unauthorized brute force attack. Jadi secara sederhana dia melakukan serangan brute force ke Git gitu ya. Dia mau login nih ke Git. Kita tahu ya Git itu adalah manajemen aplikasi untuk versi gitu ya. Log tersebut menunjukkan adanya percobaan serangan brute force dari sebuah host internal yang mencoba mengakses layanan web berbasis Git pada server internal lainnya melalui HTTP. Dengan upaya login berulang secara tidak sah untuk menebak kredensial. Aktivitas ini dikategorikan sebagai ancaman dengan tingkat keparahan tinggi. Namun, koneksi berhasil dihentikan oleh sistem keamanan sehingga serangan tidak berlanjut. Meskipun tetap mengindikasikan potensi kompromi pada sumber atau adanya penyalahgunaan akses di dalam jaringan. Nah, catatannya apa nih tadi? Catatannya Git ya, kita fokus ke Git-nya. Tadi kan kita fokus ke brute force-nya, sekarang kita fokus ke Git-nya. Pertanyaan apa sih Git itu? Git adalah sistem version control pengelola versi yang digunakan untuk melacak perubahan pada kode atau file proyek. Terutama dalam pengembangan software, ya perangkat lunak. Dengan Git, banyak orang bisa bekerja pada proyek yang sama secara bersamaan ya, kolaborasi juga ya. Menyimpan riwayat perubahan kembali ke versi sebelumnya serta mengelola kolaborasi melalui konsep seperti branch dan merge. Branch itu bikin cabang, merge itu digabung. Git bersifat terdistribusi. Artinya setiap pengguna memiliki salinan penuh repositori sehingga lebih fleksibel dan aman dibanding sistem terpusat. Ya, kalau kita ngelihat ke Atlassian ini, nah ini di Atlassian. What is Git? By far, sejauh ini, the most widely used modern version control system in the world today is Git. Ya, the most ya, the most widely ya. Yang paling banyak digunakan memang sistem Git ya.
Ini didevelop 2005 by Linus Torvalds. Kita tahu ya, si Linus Torvalds ini adalah ya di sini creator of the Linux Operation System kernel. Ini dia berjasa ya. Walaupun memang kelakuannya agak gimana gitu kalau kita lihat. Oke. Performance-nya ya cukup baik saya kira. Nah, kalau kita bicara itu kan Git ya. Kalau kita bicara Git kan ada berbagai macam tuh ya. Ada Git GitHub, ada GitLab dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara Git yang paling ini memang si GitHub ya. Nah, yang paling banyak lumayan banyak digunakan GitHub. Si GitHub itu udah diakuisisi oleh siapa namanya? Microsoft. Di mana GitHub itu punya AI untuk apa ngelakuin coding secara otomatis. Jadi bayangkan ya kalau kita bicara apa Chat GPT, dia itu kan untuk bicara ya. Jadi dia ngedapetin informasi dari berbagai banyak web dan berita gitu ya. Dia ngedapetin itu. Nah, berbeda dengan AI yang dibangun di dalam GitHub tadi, Git Autopilot ya. Itu bisa dia mempelajari kode dari seluruh yang ada di GitHub itu. Jadi dia lebih spesifik ya, lebih spesifik dibandingkan tadi kalau misalnya kita bicara GPT, Chat GPT. Dia lebih umum. Jadi lebih bagus lagi si Git Autopilot tadi gitu. Kita lanjut tadi GitHub kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara apa tools untuk ngelakuin brute force tadi, itu ada OWASP Z, ada Metasploit, ini untuk ngetahuin vulnerability ya. Kemudian ada Powersploit, ada Watcher, ada Invicti. Invicti ya, oke. Kita coba lihat tipis-tipis di masing-masing itu ya. Pertama kita ke OWASP dulu nih. Kita ke OWASP, ini dia OWASP nih. Nah, OWASP ini project open source ya. Makanya dia OWASP ORG, dia cukup terkenal di dunia cyber. Kalau dia itu apa? Dia itu wait, kenapa tidak ada ininya ya? Logonya menarik ya. Serangga logonya. Kalau kita ngeliat about-nya ya, about WhatsApp. Nah, kita lihat. Nah, about-nya kalau dia bicara, ini kan namanya sebutnya about the WhatsApp Foundation. The Open Worldwide Application Security Project is a non-profit foundation that works to improve the security of software. Nah, dia ini adalah proyek terbuka yang tidak berorientasi pada profit untuk mengembangkan keamanan perangkat lunak. Visinya itu no more insecure software, no more insecure software. Tidak tidak bertambah lagi software yang tidak aman gitu ya. Misinya adalah to be the global open community that powers secure software through education, tools, and collaboration. Melalui pembelajaran, jadi dia pasti punya pembelajaran nih harusnya. Pembelajaran kemudian pakai alat, dia punya alat ya WhatsApp-nya punya. Terus collaboration, jadi harus diskusi dengan orang lain gitu ya. Core value-nya itu adalah open. Everything at OWASP is radically transparent from our finances to our code. Terus kemudian inovatif, we encourage. Encourage itu level antara force ke power ya. And support innovation and experiments for solution to software security challenges. Global. Anyone around the world is encouraged to participate in the OWASP community. Integrity. Our community is respectful, supportive, truthful, and vendor neutral. Contacting OWASP. Most questions you might have about the OWASP Foundation can be found by searching this website. If you need to contact us directly with a request, we use a ticketing system which can be accessed here. Nah, ini ada sistem ticketing.
Kalau kita bisa klik ya. Ya secara sederhana OASP tadi ya, kalau kita bicara kepanjangannya itu adalah Open Worldwide Application Security nih, Specific Application Security Project. Itu sih. Dia udah menekankan ya bahwa dia punya tiga hal, education, tools, dan collaboration. Nah, itu dia. Itu pertama, tools reference yang pertama, kemudian ada Metasploit. Kita lihat ya Metasploit. Nah, ini dia. Logonya adalah M. Oke, nah nih. Metasploit itu apa sih? The world's most used penetration testing framework. Nah, kalau yang tadi itu security application ya, mana tadi? Fokusnya ada di application security. Kalau ini justru dia lebih red team ya. Karena dia adalah framework untuk penetration testing. Untuk melakukan penetrasi, pengujian penetrasi gitu. Nah, ini Metasploit. Knowledge is power. Ilmu, pengetahuan adalah kekuatan. Especially when it's shared. Khususnya ketika itu dibagikan. A collaboration between the open source community and Rapid7 Metasploit helps security teams do more than just verify vulnerabilities. Tidak hanya untuk memverifikasi kelemahan, kerentanan, manage security assessment, mengelola penilaian keamanan, dan mengembangkan kesadaran keamanan. It empowers and arms defenders to always stay one step or two ahead of the game. Stay di dalam, tetap di satu jalan, di satu langkah terdepan dari game atau dua. Di sini ada or two ya, seperti ada semacam pesimisme gitu ya. Ya, intinya si Metasploit ini adalah penetration testing framework. Kalau kita gunain ini ya semacam framework untuk ngelakuin penetration testing ya. Kita bisa langsung download aja sih kalau mau. Nah, dia memang tidak menyebut bahwa dia adalah project open source. Tidak. Makanya dia ada yang sifatnya open source dan ada yang komersial support. Nih, dia ada yang komersial, ada yang pro, ada yang ya open source gitu ya. Kemudian tool selanjutnya ada PowerSploit. Nah, sayangnya si PowerSploit ini kayaknya udah nggak disupport ya nih ya. This repository was archived. Biasanya kalau udah diarsipkan oleh pemilik di Januari 2021 ya, berarti kurang lebih 5 tahun yang lalu. It is now read only. Ini hanya baca saja sekarang. Berarti dia udah nggak mau manage gitu kan ya. Nanti ada si bonya. Nah nih, this project is no longer supported. Tapi apa sih sebenarnya ini? PowerSploit itu adalah collection of Microsoft PowerShell. Nah, kita udah tahu ya, berarti PowerShell modules that can be used to aid penetration testers during all phases, selama semua fase dari penilaian. PowerSploit is comprised of the following module and script. Nah, ini menarik nih. Jadi dia semacam apa ya, catatan ya, semacam modul yang bisa digunakan untuk penetration testing menggunakan PowerShell dari Microsoft. Itu sih, utamanya adalah seperti itu. Ini ada antivirus bypass, ada code execution, ada exfiltration, ada mayhem, ada persistence, ada preface, ada recon, ada script modification. Nah, ini menarik ya. Kalau misalnya kita buka di antivirus bypass, dia punya ini, kita buka misalnya. Nah, ini adalah modul to process antivirus bypass.psm1. Ya, 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 ya. Ini berarti harus di ini dulu ya, harus di fork dulu, ditaruh di internal, baru dia tinggal dijalanin gitu ya. Karena dia semacam ada apa namanya, ada pet ya. Berarti ya memang dia harus di fork dulu ke internal. Tapi secara sederhana, kalau yang Metasploit tadi dia tidak spesifik, artinya dia adalah aplikasi tersendiri. Kalau ini adalah memanfaatkan PowerShell, dia jadi bikin modul untuk PowerShell gitu, ngelakuin penetration testing, sederhananya gitu ya. Selanjutnya adalah Kasaba. Kasaba itu ini
Kasaba itu dia adalah security consulting sejak 2002. Ini semacam apa namanya konsultan dari security gitu ya. Kalau misalnya kita lihat about-nya ya. Kasaba itu testing the world most demanding software since 2002. We are a specialized cybersecurity company deeply committed to achieving real security for our clients. Over 2 decades, our team has played a critical role in securing the most sophisticated AI or LLM, cloud software, mobile, and IoT products in the world. Ya, dia adalah perusahaan tentu saja profit oriented yang secara dalam berkomitmen untuk mencapai security real, keamanan secara real untuk klien mereka. Lebih dari 2 dekade, tim mereka ini udah bermain di apa namanya peran-peran kritis di dalam mengamankan most sophisticated AI, cloud, software, mobile, dan IoT. Ya berarti tapi kalau misalnya kita ngelihat teknologinya bisa nggak ya? Teknologinya apa aja gitu yang dia gunain? Pasti dia punya platform sendiri ya. Oke. Dia punya platform namanya adalah platform Nemesis. Ya 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 ya. Kalau di sini namanya Nemesis ya. Nemesis. Specialist agent build investigation plans from project knowledge and consultant instruction. Execute tests in continuous loops and surface validating finding for expert review. Consultants conduct their own hands-on testing in parallel, result feedback into the workspace, compounding what the agent know. No, oke. Ya, dia punya platform nih kelihatannya. Nama platformnya adalah Nemesis nih. Jadi memang keren ya kalau sebuah apa namanya dia punya sebuah apa company punya platform dia ngembangin platform sendiri berarti memang dia serius di dalam konteks itu ya. Namanya adalah Nemesis seperti tadi ya. Kalau ini kan dia hanya memanfaatkan ya, dia bikin modul memanfaatkan bagus juga tapi. Nah ini juga dia punya nih namanya adalah Metasploit. Nah si OWASP juga punya juga nih, gitu ya. Bagus, 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 bagus. Kemudian ada Invicti. Invicti itu ini juga company juga. Kita lihat ya. Kalau kita lihat about-nya, Invicti itu apa? On a mission to deliver zero noise, AppSec to industry leading teams. Ini kelihatannya dia juga punya punya apa namanya punya perangkat lunak nih kalau ngeliat dari ininya ya. Dia mau mengirim zero noise, eh, nol gangguan. Jadi dia nggak mau nih jangan sampai ada gangguan. Berani banget ya. Saya kira luar biasa sih, berani sekali. Zero noise, sebutannya zero noise. Keren, 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 zero noise. Oke, Invicti ya. Nah, use case-nya dia ada penetration testing software, ada website security scanner, ini perangkat perangkat lunaknya, kemudian ini webnya, ini ethical hacking software, ah, web vulnerability, kemudian comparisons perbandingan online application scanner juga ada. Use case-nya mereka itu kalau kita ngelihat misalnya solutionnya, oh ini platformnya. Apakah dia punya platform tersendiri gitu? Oh iya ada nih. Invicti Platform. Nah ini. Dia punya platform namanya Invicti ya. Sesuai nama ininya Invicti Platform. Kalau yang tadi ini kan dia namanya Kasaba. Tapi platformnya namanya Nemesis. Beda ya. Kenapa namanya nggak Kasaba gitu ya?
Menarik ya. Ini Kasaba, tapi nama platformnya Nemesis. Kalau ini perusahaannya Invicti, ya nama software juga Invicti. Kesannya jadi ini bisa pisah ya nanti. Namanya bisa berubah jadi bukan Kasaba, tapi Nemesis gitu. Kira-kira gitu ya, menarik. Ya, dia punya Invicti, udah bagus dah. Kalau udah punya dia ngembangin perangkat lunak sendiri, udah bagus pasti dah. Insya Allah bagus lah ya. Tadi seperti biasa dia penetration testing dan seterusnya ya. Kemudian kalau another kita lihat ya Beef Project misalnya kita lihat Beef Project. Beef Project ini beef ya. Beef kayak banteng. Kalau kita lihat about the project, nah Beef is short for the browser exploitation framework. Nah spesifik ya. Kalau tadi Metasploit itu adalah penetration testing framework gitu. Kalau ini adalah the browser exploitation framework. Ini khusus untuk browser. Memang kan browser itu jembatan ya untuk menuju internet utama ya. Kalau kita pakai aplikasi misalnya gitu, ya kita cuma di aplikasi itu aja. Tapi ketika kita masuk ke machine learning yang di mana machine learning search engine, search engine di mana itu biasanya akan menggunakan browser, entah itu Chrome, entah itu Mozilla Firefox, entah itu Microsoft Edge, entah itu Yandex, entah itu Brave, dan selain itu Opera, ya itu adalah browser pasti akan menggunakan itu. Maka dia coba untuk melihat bahwa pasti akan ada celah karena internet pasti akan lewat situ kalau orang mau nyari ya. Beef allow the professional penetration testing to assess the actual security posture of a target environment by using client-side attack vector. Unlike other security frameworks, Beef looks past the hardened network perimeter and client system and examines exploitability within the context of the one open door, the web browser. Beef will hook one or more web browser, satu atau lebih web browser, and use them as bridgehead for launch direct command modules and mirror attack against serangan the system from within the browser context. Ya, 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 ya. Dia apakah punya hook browser? Apakah dia punya? Oh iya nih dia punya nih. Ini ya. Hmm, kalau kita lihat, ya ini adalah tampilannya ya. Tapi namanya apa ya? Ini kayak, oh, ada kodenya, ada modulnya. Pertanyaannya dia open source atau bukan ya? Dia nggak ada sebutan open source, tapi dia menampilkan GitHub-nya dia. Wait. Dia nggak nyebut open source sih. Ya, oke. Kalau kita lihat documentation-nya di GitHub, the Browser Exploitation Framework, BIF. Oh, oke. BIF itu singkatan ya. It's a powerful and intuitive security tool. BIF is pioneering technique that provide penetration tester with practical client-side attack vector. Ya, dia nggak apa namanya bukan open source. Sebutannya dia nggak nyebut dia itu open source dan dia memang masih di apa namanya masih di manage. Kalau kita ngelihat di code-nya, source code-nya, kita lihat di source code-nya itu terakhir kapan? 4 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu nih, 2 hari yang lalu nih ya. Hmm, ini ada copyright dia dari 2006 ya. Oke.
Ya dia nggak open source banget gitu, tapi dia menyediakan GitHub. Ini semacam middle gitu ya. Ya mungkin dia apa perlu dihargai gitu ya, sedikit dihargai lah ya. Ya dia ini project dia sendiri nih orangnya itu mana ya? Kalau kita ngeliat kontributnya, anyone is welcome to make beef better. Nah, tapi open juga ya. Kontributornya boleh juga. Em, saya belum pernah nyoba ini sih, tetapi tadi ya, kalau kita ngelihat ya tadi dia web browser, the browser exploitation framework, framework khusus untuk melakukan eksploitasi pada browser, gitulah ya sederhananya. Oke, kita lanjut aja NS Stalker. Ini menarik juga sih tadi itu. NS Stalker dia ternyata udah nggak reach ininya apa namanya webnya kita hapus aja. Kita hapus aja dari another. Ini udah kita deprecated gitu aja lah ya. Sebutlah ya. Hmm. Kemudian Equinetics. Equinetics itu kita lihat. Nah ini dia Equinetics. Kalau dia lihat misalnya story-nya Equinetics ini apa ya? Combating the web security threats. Dia fokus ke web berarti. Jadi kalau ini dia ngelakuin pentest di browser, yang pasti bakalan ngarah ke web, bukan cuma web doang sih sebenarnya, tapi web ya, utamanya web ya. Nah, yang ini adalah combating, melawannya itu ya, gitu kira-kira gitu melawannya. Acronetics by Invicti Security. Oh, dia ternyata undernya ini nih, berarti masih sama lah ya hubungannya dengan Acronetics. Itu di mana? Acronetics di sini nggak ada. Oh, ini. Acronetics. Ini Acronetics. Dia adalah Acronetics by Invicti Security is an application security testing. Berarti dia bukan cuma punya platform Invicti doang nih. Bukan cuma punya platform tadi nih. Bukan cuma punya Invicti doang. Dia kayaknya ada beberapa platform. Di antaranya adalah Acronetics gitu ya. Kalau ngeliat tadi versusnya itu dia ada Acunetics versus Invicti. Kalau Bob Sweet saya kira punya orang lain ya, bukan punya Invicti ya. Nah, ini kebetulan yang atas aja gitu ya. Tapi kalau ngeliat E, B, C, P, Q, P. Tapi harusnya T dulu ya. T dulu baru P. Berarti ini memang ada urutan tertentu nih yang dia buat. Kayaknya Acunetics ini memang punya dia ya. Kalau Bob Sweet setahu saya bukan punya dia ya. Bob Sweet itu berdiri sendiri. Boleh boleh di apa namanya koreksi sih kalau seandainya keliru. Ya Equinetics itu punya tadi Equinetics punya Invicti 2005 Equinetics is born terus kemudian 2016 introduce the cloud solution 2018 part of 2018 dia diakuisisi gitu ya. Terus dia udah lumayan banyak juga ya di Ing. Kemudian ini tuh logo apa namanya? Aduh saya lupa lagi itu. Coffee Shop. Kemudian ini ada Lowe's, Sony, Coca-Cola, NASA, Deloitte, dan seterusnya. Starbucks, saya lupa ini Starbucks. Iya, kemudian value-nya adalah nimble, critical, pioneering, passionate. Oke, core value-nya 1, 2, 3, 4. Ada 4 core value-nya. Dia kalau ngeliat ini Amerika, ini sekitaran Eropa. Ya, ya US, UK, United Kingdom, Malta, and Turkey. Oke, Invicti. Oke, itu aja sih. Nah, itu adalah tools-tools penting nih dalam konteks vulnerability scanning, termasuk juga dia mau ngelihat apakah brute force itu memungkinkan gitu ya. Dia gunain itu. Ya, di case 13 ini saya kira cukup jelas ya. HTTP unauthorized brute force. Jadi attacker itu melakukan apa yang namanya kombinasi
username dan password secara berulang untuk menembus login kredensial. Dalam konteks ini, serangan ini adalah di platform Git ya, Git gitu. Untuk apa? Ya untuk ngedapetin source code nih kelihatannya. Kalau si attacking, tapi attackingnya itu dari dalam, dari internal, ini bisa aja siapa namanya? Si orang dalam ini lupa nih passwordnya, bisa juga begitu, bisa juga memang si orang dalamnya ini memang sedang melakukan brute force, bisa juga si orang dalamnya ini kompromi sehingga endpointnya itu diakses oleh attacker dari luar. Itu aja sih sebenarnya HTTP unauthorized brute force dari internal IP. Dari gua kayaknya itu dulu cukup jelas. Kalau seandainya ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Boleh komen di bawah. Kita juga bisa diskusi, ada link-link terkait. Sampai sini dulu, kita nanti akan lanjut ke Cybercase 14. Mudah-mudahan ya. Dan sampai jumpa.